Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Nah, sekarang saya tidak mengajak menggugat ini. Saya hanya cerita fakta, data. Nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Jawabnya dalam hati saja. Kasus pertama, Nabi manggil Bilal. Bilal, ta'al. Kene, Bilal, come here. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan solat sunat 2 rakaat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu. Pertanyaannya, pernahkah Nabi solat sunat wudu? Tak pernah. Pernahkah Nabi melaksanakan solat sunat wudu? Enggak. Pernahkah Nabi mengajarkan? Tidak. Sekarang kalau kita pakai ini, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Berarti Nabi manggil Bilal. Bilal, sini. Saya dengar tapak kakimu dalam neraka jahanam. Tapi kenyataannya kan tidak. Maka terbantahkan ini. Ini kaedah tidak ada dalam ilmu usul fikih, tidak ada dalam kawaid fikih. Ini yang buat orang sekarang. Dapatnya dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Hanya ingin menjelekkan umat Islam. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Bilal tidak pernah solat sunat 2 rakaat, tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Jadi tidak setiap orang bawa Al-Quran, bawa hadis, pemahamannya sahih, belum tentu. Ada seorang ustadz mengatakan, ya, saya akan bawakan hadis yang menunjukkan bahwa para sahabat dahulu berbuat bid'ah. Boleh berbuat bid'ah. Buktinya katanya apa? Dahulu Bilal bin Rabah ditanya sama Rasulullah SAW, "Hai Bilal, dengan apa kamu mendahuluiku ke surga?" Kata Bilal, "Hai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu. Kemudian aku sholat 2 rakaat." Tuh lihat, berarti Bilal berbuat bid'ah tuh. Ya, tentang seorang sahabat yang setiap sholat, setiap rakaat diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Lalu ditegur Rasulullah SAW, "Kenapa kamu lakukan itu?" Tuh lihat, sahabat ini berbuat bid'ah. Padahal para sahabat itu hidup di zaman siapa? Zaman Rasulullah. Yang membenarkan siapa? Rasulullah. Rasulullah membenarkan dengan apa? Dengan wahyu dari Allah. Lah, Rasulullah sudah wafat, yang membenarkan kamu siapa? Ya kiai, ustaz. Emang kiai dapat wahyu? Ya akhi, tidak bisa dikiaskan Rasulullah dengan siapapun ya akhi. Rasulullah SAW membenarkan itu dengan wahyu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Makanya para ulama mengatakan, kalau perbuatan melakukan suatu perbuatan di zaman Rasulullah, namun Al-Quran diam, para sahabat pun, Rasulullah pun juga diam, tidak melarangnya, berarti itu artinya boleh. Ya. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi kalau kita ingin istiqomah di atas sunnah, di atas jalan yang benar, pahami parameter kebenaran itu siapa. Parameter kebenaran adalah generasi yang Allah langsung puji dalam Al-Quran, langsung dipuji oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Baca oleh kamu, insyaallah ayatnya sering didengar. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka itu maksudnya mengikuti siapa? Para sahabat tersebut. Apa yang terjadi? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka tuh, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang masalah banyak, Pak, sering kali dibahas mungkin sama ustaz di sini. Jadikan parameter, Pak. Para ulama saja, mereka semua rujuk kepada para sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah sampai berkata apa? Wa ara'uhum lana Ahmad.
pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita. Wa aula min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Lihat akhi, saudara-saudaraku sekalian, Imam Syafi'i mengatakan para sahabat lebih berhak untuk kita ikuti. Imam Ahmad juga berkata begitu, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua ulama sepakat untuk rujuk kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan itu parameter. Terus gimana dong Ustaz? Bagaimana mengetahui pemahaman para sahabat? Jawabnya tadi kembali kepada yang pertama, menuntut ilmu. Nah, kalau nggak nuntut ilmu gimana, Mas? Terus kitab apa yang bisa saya jadikan rujukan? Kitab para ulama terdahulu, Pak, yang telah menulis dengan sanad-sanad mereka kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri, Ushulus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i. Demikian pula Ibnu Battah, ya, dalam kitab beliau As-Sunnah. Demikian pula Al-Imam Al-Lalikai, Syarah I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Masya Allah. Cuman masalahnya bahasa Arab, Pak. Ya. Kebanyakan kita belajar bahasa Arabnya payah ini. Kalau bahasa Inggrisnya cas-cis-cus-cesos, ya. Tapi bahasa Arabnya aduh puyeng. Ya, ngeliatin huruf-huruf gundul. Tapi harus dibelajar, Pak. Harus kita pelajari ini bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Maka ini saudaraku, jadi yang kedua ini, agar kita mau istiqomah di atas pemahaman, di atas sunnah, pahamilah kebenaran dan parameternya. Parameternya adalah tiada lain pemahaman salafus saleh. Wallahu a'lam. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, suatu hari mengatakan kepada Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Bilal, inni lam adkhulil jannah qat. Saya sebenarnya belum pernah masuk surga. Walakinni dakhaltul jannatal barihah. Tapi malam tadi saya mimpi masuk surga. Dan saya mendengar suara sendalmu berada di depanku. Madza fa'alta? Atau madza amilta? Apa yang kau lakukan, hai Bilal? Ya Rasulullah, inni ma ahdathtu qat illa wa tawadda'tu indah. Saya tak pernah berhadas kecuali berwudu. Wa ma tawadda'tu qat illa wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'ataini. Dan saya tak pernah berwudu kecuali saya melihat mesti salat karena Allah 2 rakaat. Di mana Bilal dapat amalan ini? Apakah dia buat sendiri? Tidak. Sebab dalam hadis Nabi yang lain dari Abu Hurairah, Nabi sudah sebutkan, idza tawadda ahadukum fa ahsana alwudu. Apabila seseorang dari kalian berwudu, kemudian dia berwudu dengan baik. Apa wudu yang baik? Ikut Nabi SAW, karena tak ada yang lebih sempurna amalnya kecuali Rasulullah SAW. Berwudu seperti Nabi SAW, thumma shalla rak'ataini lillah, kemudian salat 2 rakaat karena Allah, lam yuhaddits fihima nafsah. Dalam salat itu tidak membayangkan apapun masalah dunia, dia hanya dengan salatnya saja. Ghufirat au huttat khatayahu atau ghufira dzambu, diampuni dosa-dosanya. Berarti Bilal dalam hal ini tidak mengada-ngada seperti sebagian memahami Bilal membuat amalan baru. Tidak, demi Allah tidak. Bilal mendengar Nabi mengatakan hadis yang kedua ini, siapa yang berwudu dengan sempurna lalu dia salat 2 rakaat, tidak berkata-kata dalam hatinya kecuali tentang salatnya, diampuni seluruh dosanya. Ini maknanya apa? Bila seluruh dosa terampuni, tak ada jalan kecuali masuk surga. Jadi Bilal tidak mengada-ngada, ya. Ya, sebagian ada yang memahami bahwa Bilal itu mengada-ngada sunat wudu. Bukan. Dia dengar dari Nabi,
lalu dia praktekkan, dan istimewanya dia konsisten, makanya dia dapat predikat itu. Sahabat yang lain mungkin lakukan, tetapi mungkin sekali dibuat, sekali tidak, makanya Bilal dapat keistimewaan. Bukanlah Bilal membuat amalan sendiri, tetapi dia dengar dari Nabi dan dia laksanakan secara konsisten sehingga dapat predikat itu. Karena hadis Nabi juga mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Dari Ammar ibn Yasir, amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling sering dilakukan sekalipun bernilai sedikit di mata kita.